Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini kita masuk di pertemuan terakhir ya. Nanti setelah UTS, Mas Mbak akan diampu oleh Pak Awang begitu ya. Oke. Nah, di pertemuan 7 ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengkompensasi galat ya atau error. Ini adalah bahasa baku dari error, bahasa Indonesianya adalah galat di sistem instrumentasi ya, utamanya pada instrumentasi industri begitu. Karena kalau instrumentasi kan bisa instrumentasi medis ya, instrumentasi macam-macam begitu ya, vehicle ya, kendaraan ya. Nah, kita akan fokus ke instrumentasi di industri begitu. Nah, baik, memperjelas di pertemuan yang pernah menjelaskan karakteristik statik dan dinamik ya. Nah, salah satu karakteristik statik itu ada galat begitu ya, atau error. Nah, kita tahu bahwa secara definisi galat adalah perbedaan antara nilai yang diukur ya, nilai yang diukur melalui alat ukur dengan nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya ini biasanya diukur melalui alat ukur yang sudah dikalibrasi begitu ya. Nah, jadi semakin besar errornya tentu semakin tidak akurat data yang kita peroleh teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini mind map-nya ya, penyebabnya macam-macam ya. Karena faktor hardware ya di sini, karena perangkat kerasnya baik itu dari sensornya, kemudian dari pengujian sinyal dan sebagainya, atau faktor lingkungan ya. Jadi dari pengaruh temperatur, tekanan, kelembapan ya. Eh, Itulah kenapa saat ini di sensor itu arahnya pengembangan sensor optik Mas Mbak ya. Karena sensor optik itu dia tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, dia bisa tahan terhadap kelembapan tinggi misalkan. Nah, kalau elektronik kena air ya bisa konslet ya. Nah, tapi untuk sensor optik dia lebih imun ya, lebih tahan terhadap kelembapan, kemudian terhadap interferensi dan gangguan-gangguan lainnya. Itulah kenapa sekarang hampir di industri itu yang lebih disukai adalah sensor optik ya, terutamanya fiber optik begitu. Karena yang pertama adalah cepat ya. Nah, di alam semesta ini kan belum ada entitas yang melebihi kecepatan cahaya begitu ya. Nah, jadi karena fiber optik itu pakai foton ya, pakai cahaya, maka bisa 3 kali 10⁸ meter per second kecepatannya. Nah, kenapa penting ya error ini ya? Ya karena kita nanti akan lihat ya mempengaruhi interpretasi data, bagaimana kita menerjemahkan data, kemudian dalam membuat keputusan ya. Nah, juga penurunan efisiensi, bahkan ada nanti kita akan bahas ya bahwa beberapa kesalahan atau error ini bisa menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar ya. Bahkan tidak sedikit hingga korban jiwa begitu ya. Nah, tujuan dari sistem instrumentasi yang baik ini di bawahnya ini ya, Mas Mbak ya, itu tentu adalah untuk bentar saya buat bisa bikin coret-coret ya. Nah, jadi setelah tadi definisi ya, nah tujuannya apa dari sistem informasi tentu supaya error yang kemudian muncul itu bisa seminimal mungkin. Namun biasanya error yang seminimal mungkin ini diperlukan hardware yang juga mahal gitu ya. Maka nanti ada trade-off ya, ada titik tengah yang optimum gitu ya, di mana errornya cukup kecil dan biayanya juga cukup terjangkau begitu. Jadi kalau kita ingin error yang sangat kecil ya, yang super akurat, nah itu hardware-nya sangat mahal ya. Nah, dan sebisa mungkin tentu tujuan sistem instrumentasi itu agar mendekati dengan kondisi nyata ya, inginnya ya. Nah, nah di bawahnya itu ada jenis-jenis galat ya.
Nah, Mas Mbak mungkin sekedar mengingatkan ketika S1 ya, ada 3 jenis galat. Nah, ada galat sistematis atau disebut dengan bias. Nah, ini kalau Mas Rifki pernah masukin di MATLAB ya, ada blok bias ya di Simulink ya. Nah, jadi kita kemudian bisa memasukkan galatnya berapa begitu ya. Nah, galat sistematis atau bias ini dapat diprediksi, Mas Mbak ya. Dia punya pola tertentu ya. Nah, dia bentuk pattern gitu ya, entah itu sinusoidal dan lain sebagainya ya. Nah, apa penyebabnya ini ya? Penyebabnya adalah bisa jadi karena tidak dilakukan kalibrasi atau salah dalam melakukan kalibrasi. Kemudian juga perangkat kerasnya ini mengalami drift ya. Nah, atau penurunan performa. Nanti akan kita bahas. Nah, drift ya. Nah, setiap tahun sensor itu mengalami penurunan performa, Mas Mbak ya. Nah, itulah kenapa penting untuk dikalibrasi ya secara rutin. Belum lagi kalau dia bahannya dari karet ya atau dari polimer ya. Nah, dia bisa mengeras ya, bisa brittle ya, bisa rapuh ya dan lain sebagainya. Atau karena pengaruh lingkungan ya. Apakah karena temperatur tadi ya, kemudian karena radiasi interferensi dari gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini galat sistematis misalkan termometer selalu menunjukkan nilai suhu 2 derajat lebih tinggi. Ya, harusnya 35 yang diukur 37. Harusnya yang diukur 30 yang diukur 32. Nah, itu ada polanya, Mas Mbak ya. Nah, itu adalah contoh dari galat sistematis. Kemudian ada galat acak ini ya. Nah, galat acak ini dia fluktuatif dan sulit untuk diprediksi ya. Nah, contoh dari galat acak ini, misalkan Mas Bak pernah mendengar white noise ya. Nah, white noise itu atau draw putih ya, itu adalah salah satu contoh dari galat acak, Mas Mbak ya. Nah, ada berbagai macam galat lainnya ya, ada pink noise ya, ada brown noise dan lain sebagainya ya. Nah, apa penyebab dari galat acak ini ya? Penyebabnya salah satunya adalah getaran, vibrasi ya. Itulah kenapa untuk sistem optik ya, kalau Mas Mbak nanti main ke BRIN ya, di sistem optik itu ada meja optik ya. Nah, meja optik itu dia ada suspensinya di bawah. Nah, jadi dia bisa menahan adanya vibrasi begitu. Ada suspensi di 4 kakinya. Dan meja optik ini mahal ya, ratusan juta. Nah, dia bisa kemudian menahan adanya pengaruh dari getaran. Kemudian ada variasi temperatur naik turun ya. Itulah kenapa kita melaksanakan eksperimen sebisa mungkin dijaga pada temperatur yang relatif konstan ya, tidak berubah karena temperatur bisa mempengaruhi kinerja sistem instrumentasi. Atau ada gangguan listrik ini ya. Nah, kadang kelemahan dari listrik VAC dia naik turun ya. Nah, itulah kenapa di beberapa elektronik itu kalau dulu komputer pakai staff volt ya, stabilizer voltage ya. Kalau sekarang sudah integrated ke power supply-nya masing-masing gitu. Nah, itu bisa menyebabkan adanya galat acak ya. Nah, bagaimana pengurangannya? Nah, ini bisa dengan hardware maupun dengan software. Nanti akan kita bahas ya semua ini ya. Kemudian ada galat zero dan span. Nah, ini yang di bawahnya. Nah, galat zero dan span ini adalah galat yang tidak menunjukkan nilai 0 padahal seharusnya 0 ya. Misalkan temperaturnya harusnya 0, tapi dia nggak mau 0, 5 derajat ya, 1 derajat, 2 derajat. Nah, itu disebut dengan galat zero. Ada juga galat span ya. Ini perbandingan masukan dan keluaran tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi misalkan contohnya ya, instrumen itu inginnya misalkan menghasilkan perubahan output ya 5 begitu ya. Nah, setiap input 10. Nah, padahal yang diinginkan itu keluarannya 10, inputnya juga 10 gitu. Inputnya 10 juga keluarnya 10. Tapi beberapa instrumen ya itu masukannya 10, keluarnya 5 gitu ya. Nah, itu disebut dengan galat span ya, galat rentang ya. Nah, ini solusinya bagaimana? Tentu perlu kalibrasi ya. Nah, itu jenis-jenis galat ada 3. Nah, nanti akan kita bahas ya, bagaimana kita mengkompensasi galat sistematis, kemudian galat acak ya. Nah,
Kemudian bagaimana pengaruh galat terhadap akurasi dan presisi? Ya tentu sangat berpengaruh ya. Karena kan presisi sendiri adalah akurasi sendiri adalah nilai pengukuran dikurangi nilai yang sebenarnya ya. Nah, jadi kalau galatnya semakin besar, nilai pengukuran semakin besar, maka semakin tidak akurat ya. Dan juga kalau galat tentu hasilnya tidak konsisten ya, tidak presisi begitu. Nah, jadi kalau ini ada dua ya. Kalau tadi sistematis itu dia mempengaruhi akurasi. Kalau dia acak, nah dia mempengaruhi presisi. Beda ya antara akurasi dan presisi. Nah, mungkin yang paling sering itu ketika panah ini ya. Nah, jadi kalau dia di sini ya, nah ini presisi Mas Mbak ya, presisi tapi tidak akurat ya. Atau sebaliknya ya, dia terkonsentrasi di tengah gitu ya, di sini. Nah, ini akurat tapi tidak presisi ya. Nah, tentu yang diinginkan adalah akurat dan presisi. Jadi dia mau di sini nih. Nah, ini yang kita inginkan ya. Akurat dan presisi. Nah, galat sistematis tadi dia berpengaruh terhadap akurasi ya. Nah, jadi kalau misalkan dia eh, dipengaruhi oleh galat sistematis ya. Nah, itu dia bisa menyebabkan apa namanya? Akurasinya berkurang ya akibat galat sistematis. Dan presisi disebabkan oleh galat acak ya. Nah, bagaimana teknik mengurangi galat? Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Nah, jadi penting untuk memahami galat pada sistem instrumentasi. Nah, ini adalah contoh tabel ya, bagaimana jenis galat, kemudian sumber galat, dan contohnya ya. Nah, Mas Mbak sering yang menunjukkan nilai lebih tinggi karena kesalahan kalibrasi ya. Jadi harusnya 3 tapi dia menunjukkan 5 ya atau 6 karena tidak dikalibrasi. Nah, itu contoh dari galat sistematis ya. Ada polanya gitu. Nggak mungkin dia kalau naik turun ya, tinggi kemudian rendah. Nah, itu bukan sistematis ya karena tidak ada polanya, acak begitu ya. Nah, kemudian karena penurunan sensitivitas tadi karena drift ya. Jadi alat ukur itu mengalami penuaan ya, drift ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sensor tekanan memberikan hasil lebih rendah karena penurunan sensitivitas secara bertahap ya. Jadi dia akurasinya menjadi semakin berkurang teman-teman ya. Kemudian karena kualitas kabel ya. Nah, ini jadi kabel itu dia punya hambatan. Nah, kalau kabelnya jelek ya, nah bisa menyebabkan terjadinya galat sistematis ya. Nah, kalau kita ganti kabelnya, nah maka galatnya akan hilang teman-teman ya. Nah, kemudian di termokopel ya, karena temperatur ini ada cold junction atau sambungan dingin. Nah, ini akibat dari cold junction yang tidak dikompensasi. Harusnya ada elemen pemanas begitu ya. Nah, kemudian ada karena pengotor ya. Nah, jadi selama pengotornya itu dihilangkan, nanti galat sistematisnya akan hilang. Nah, itu contoh dari beberapa galat sistematis. Kemudian kalau galat acak, ini contohnya ya, dari lingkungan ya. Nah, sehingga nilainya bisa nambah, bisa berkurang ya. Pengaruh pengukuran temperatur ya. Karena fluktuasi lingkungan seperti angin ya, atau kelembapan. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian karena getaran ini ya. Nah, kalau teman-teman misalkan Mas Sintong ya ingin mengukur level, nah itu jangan sampai ada getaran ya. Nah, karena itu nanti bisa menyebabkan sumber galat acak. Maka biasanya di tangki-tangki yang super akurat itu ada sistem suspensi untuk meredam ya. Jadi misalkan ada getaran, dia tidak terlalu terdampak begitu ya. Nah, karena ini lingkungan-lingkungan ya acak ini ya, karena turbulensi ya, kecepatan angin ya, gangguan elektromagnetik ya. Nah, noise elektrik ini dari PLN ya, dia naik turun ya, kadang 210 ya, kadang 225, kadang 215. Padahal harusnya yang kita inginkan adalah 220 volt begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini galat zero dan span ya contohnya ya. Jadi dia tidak mau nol Mas Mbak ya. Nah, jadi harusnya nol, dia nggak mau nol. Nah, di timbangan badan ya, biasanya kita ada seperti putarannya tuh.
untuk mengenolkan ya. Nah, ini beberapa contoh dari jenis galat, sumber galat ya. Nah, kemudian, nah ini galat yang tidak dikompensasi tadi ya. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi, bisa tidak akurat, ya tidak representatif, keputusan yang diambil keliru ya, sehingga bisa fatal ini. Kemudian ini ya energinya, konsumsinya tidak maksimal ya, karena boros ya begitu ya. Nah kemudian raw materialnya juga hilang kalau errornya tinggi ya, dan kerugian finansial ini ya. Nah, jadi maintenance dan produk cacat ya. Kemudian dan kewajiban hukum ini konsekuensi kalau ada error ya. Bahkan perusahaan seperti perusahaan HP ya, mungkin Mas Mbak pernah ingat Samsung Note 7 ya. Nah, yang dulu pernah ditarik besar-besaran ya, karena baterainya bisa meledak ya. Nah, atau mobil juga ada yang ditarik besar-besaran ya. Nah, itu karena dalam prosesnya bisa jadi ada error ya yang tidak terdeteksi, teman-teman. Nah, ini yang menarik ya. Jadi jangan menyepelekan error karena sistem instrumentasi ya. Nah, ini ada banyak kejadian dan tragedi ya. Nah, di sini ada 5, saya berikan contoh dari kejadian 1979 ya. Disebut juga dengan kecelakaan Three Mile Island. Ini reaktor nuklir, Mas Mbak ya, di Amerika Serikat ya, dan termasuk salah satu kecelakaan yang apa ya, paling parah lah di Amerika ya. Nah, ini penyebabnya apa, Mas Mbak ya? Kalau Mas Mbak baca nanti, karena sensor untuk mengukur level air ya di reaktor nuklirnya ya, itu nggak akurat, Mas Mbak ya. Dan itu memberikan pembacaan yang keliru kepada operator. Nah, jadi kalau Mas Mbak baca ini nanti kisahnya ya, ini karena sensor level ya tidak akurat. Nah, padahal di reaktor nuklir kan itu ada air ya untuk mengisolasi apa namanya bahan bakar nuklirnya ya. Nah, kemudian sistem sistem kontrol otomatis itu karena salah tadi pembacaan dari sensornya mendeteksi ada penurunan level gitu ya. Airnya dikira level, dibaca apa namanya levelnya turun gitu ya. Nah, padahal airnya cukup gitu ya. Nah, karena kemudian levelnya turun padahal cukup ya, ini saya coba mengingat-ingat ya. Jadi operatornya itu kemudian salah treatment gitu ya. Nah, salah treatment sehingga bahan bakarnya meleleh, teman-teman ya. Meleleh dan melepaskan radiasi ya. Nah, untungnya tidak ada korban jiwa ya. Nah, itu contoh kecelakaan Three Mile Island yang terjadi di 1979. Kemudian ini ada kecelakaan pesawat. Nah, ini kalau ini naas ya. 228 orang meninggal ya. Meninggal semua baik itu penumpang maupun krunya ya. Nah, karena kecepatan udaranya salah ya. Jadi sensor pitot tube namanya ya, kalau di pesawat itu dia salah membaca ya. Nah, kenapa? Karena ternyata dia mendingin, terkena es teman-teman ya. Sehingga kemudian baca kecepatan udaranya tidak akurat teman-teman ya. Nah, karena kemudian nggak akurat, kan pesawat itu seringnya autopilot ya. Nah, autopilot itu diubah ke manual oleh mesinnya ya, karena datanya nggak konsisten gitu ya, error gitu ya, karena tadi dia jadi S gitu ya sensornya ya. Nah, kemudian pilotnya ngasih respon yang keliru begitu, karena kecepatannya nggak pasti ya. Nah, jadi antara kan pesawat itu ada dua ya, ada ground speed dan ada air speed ya. Nah, kecepatan terhadap tanah dan kecepatan terhadap udara. Nah, dari sana kemudian meninggal ya. 228 orang ini nggak terlalu lama ya, 2009 ya. Nah, kemudian ini ada insiden perang ya, perang Teluk ya di Arab Saudi ini, Patriot misil ya. Nah, jadi waktunya ya. Nah, waktunya keliru ya. Nah, harusnya apa namanya bisa sampai milisekund ya. Nah, tapi dimasukkannya dalam second sehingga kemudian melenceng ya dari targetnya. Nah, jadi misilnya dari Arab ya yang kemudian menghantam Amerika itu sukses ya.
dan 28 tentara Amerika di sini tewas ya. Nah, dan ini ada pesawat juga sama. Nah, ini meninggal juga ya. Nah, banyak teman-teman ya. Nauzubillah ya. Tragedi-tragedi kecelakaan pesawat karena error, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini itu yang error adalah pengukur tekanan kabin ya. Nah, jadi kan inginnya 1 atm ya. Nah, tapi error dia. Nah, sehingga kemudian harusnya kan semakin tinggi jelajah pesawat, tekanannya semakin berkurang, ya. Dan itu ada yang mengatur. Nah, di sini error. Nah, sehingga ketika semakin tinggi, tekanannya kurang dan tidak ada respon, ya, maka apa yang terjadi? Penumpangnya kekurangan oksigen, teman-teman ya. Nah, apa kita mengenalnya dengan istilah hipoksia ya, sehingga meninggal ya. Jadi terus meninggalnya di atas udara, teman-teman ya. Meninggalnya di atas udara dalam mode autopilot ya. Terus pesawatnya di udara sampai bahan bakarnya habis baru kemudian jatuh ya. Nah, dan yang terakhir ini Chernobyl ya. Nah, ini bukan satu-satunya karena galat ya. Ini sudah ruwet ya kalau Chernobyl ya. Kalau Mas Mbak lihat filmnya ya di Netflix ya. Nah, namun salah satu yang mendukung itu error dari instrumen pengukurnya ya, sehingga operator itu nggak punya informasi yang tepat gitu ya terkait dengan reaktornya. Nah, jadi terutama operatornya itu untuk memantau sistem pendingin ya dan juga kestabilan neutronnya. Nah, dengan instrumen yang nggak akurat ya, nah operator nggak tahu kalau reaktornya itu nggak stabil, teman-teman ya, sehingga ya santai-santai aja begitu ya, dan akhirnya menyebabkan ledakan besar, ribuan kematian ya, bahkan puluhan ribu orang harus dievakuasi ya, dan kotanya menjadi kota mati. Nah, itu adalah contoh-contoh dari galat, teman-teman ya. Jadi jangan pernah menyepelekan error ya. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah membahas definisi, kemudian tragedi di Galat ya. Nah, Galat itu sumbernya dari mana sih? Nah, ini ada 4, teman-teman ya. Nah, ada 4 sumber. Nah, ini bisa bisa bertambah ya. Nah, yang paling sering ya, Galat yang pertama itu adalah dari mana, teman-teman? Sensornya ya. Nah, ini. Jadi kan sensor itu kunci ya. Sensor adalah kunci. Jadi dia yang mensensing besaran fisis ya pertama, dan dia mengkonversi ke listrik gitu ya. Nah, kalau itu error ya, nah itu bisa kacau ya. Nah, dan sensor itu ya dia tidak semuanya memberikan respon yang linear ya. Ada sensor yang memberikan respon non linear. Kalau Mas Mbak ingat ya, sensor infrared itu dia orde pangkat 4 ya, teman-teman ya. Nah, dia non linear begitu ya. Nah, itu bisa menjadi apa namanya, sumber galat ya kalau ada non linearitas di sana. Kemudian ada drift yang saya singgung di awal ya. Nah, dia bisa karena usia ya. Nah, bisa karena perubahan fisik ya, atau karena rusak misalkan ya. Nah, entah karena tekanan atau karena gempa dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan drift ya. Nah, perubahannya ini drift tidak signifikan ya, perubahannya sedikit demi sedikit. Kemudian ada histeresis yang kita sudah bahas ya. Kemudian ada sensitivitas terhadap gangguan lain ya. Nah, contohnya interferensi dari gelombang elektromagnetik ya, temperatur, vibrasi dan sebagainya. Nah, jadi sensor sangat rentan terhadap gangguan-gangguan tersebut ya. Nah, bagaimana cara menguranginya ya? Dengan cara tentu mengkalibrasi sensornya dan driftnya dipantau, Mas Mbak ya. Nah, beberapa sensor itu sudah ada data rata-rata driftnya ya. Nah, ini di tabel berikutnya ya. Nah, misalkan ini sensor temperatur ya, RTD, resistan temperatur detektor ya. Nah, dia setiap tahunnya itu akan berkurang akurasinya 0,1%, teman-teman ya. Nah, ini kalau normal ya. Jadi kalau 10 tahun, ini bisa jadi nggak linear ya, tapi rata-rata ya. Jadi dari 5 tahun misalkan beroperasi, nah per tahunnya itu di rata-rata. Bisa jadi dia di tahun pertama 0,1 ya, nah, atau di tahun pertama 0,05, di tahun kedua 0,1, 0,3 ya.
dan nanti eksponensial gitu ya driftnya ya. Nah, ini adalah nilai drift rata-rata per tahun ya. Nah, jadi bisa mengalami perubahan resistansi ya, yang awalnya mungkin dia 1000 ohm katakanlah. Nah, seiringnya waktu dia bergeser jadi 950 misalkan. Nah, karena pengaruh variasi temperatur yang menyebabkan drift ya. Sensor tekanan juga sama 0,5% ya. Nah, di sini yang paling besar apa Mas Mbak? Sensor posisi ya. Nah, dia bisa driftnya itu per tahun sampai 2% ya. Kenapa kira-kira Mas Mbak? Ada yang berpendapat kenapa sih kok sensor posisi itu eh, paling besar errornya? Nah, ada yang berpendapat, silahkan. Mungkin ada yang pernah eksperimen juga. Salah nggak apa-apa ya. Mas Rifki mungkin ingin berpendapat, kenapa di sini sensor posisi yang driftnya paling besar ya? Eh, karena yang paling banyak bergerak mungkin Pak, soalnya. Iya, betul ya. Paling banyak berpindah tempat. Ya, ini adalah sensor mekanik ya. Nah, jadi ada gesekan di situ ya. Nah, jadi kan kita ingin mengetahui posisinya. Nah, ada gesekan pada potensiometer dan dia mekanik ya. Nah, dia bisa aus dan sebagainya. Makanya kemudian errornya paling besar ya, melibatkan ada komponen yang bergerak di situ ya, digeser-geser gitu ya. Nah, kemudian sensor gas 0,8 ya. Nah, dan seterusnya. Jadi eh, itulah kenapa apa namanya, beberapa instrumen itu rutin perlu diganti ya. Sensor terutama ya itu perlu diganti ya. Jadi nanti kalau Mas Mbak bekerja di perusahaan, kalau kok ada yang 10 tahun, nah itu bisa dipastikan sudah menurun ya performanya begitu. Nah, jadi itu galat akibat sensor yang pertama ya. Kemudian yang kedua, galat akibat pengkondisian sinyal ya. Ingat diagram blok kita ya. Nah, ini macam-macam nih penyebabnya. Jadi kan sinyal dari pengukuran itu kan sangat kecil ya, dalam milivolt begitu, bahkan dalam mikrovolt. Nah, padahal mikrokontroller itu dia bacanya bisanya misalkan dalam milivolt atau dalam sensor itu mikrovolt, maka perlu diamplifikasi ya. Nah, diolah sinyalnya. Nah, di sini dalam proses amplifikasi, ya konversi dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa error. Yang pertama adalah kuantisasi ya. Nah, jadi yang awalnya analog ya diubah ke digital 1010. Nah, itu kadang ada errornya teman-teman ya. Nah, ada bit yang hilang. Nah, jadi itu bisa menyebabkan galat. Yang kedua karena noise ini ya. Noise karena eksternal ya maupun internal ya. Internal ini contohnya kalau panas ya di rangkaian listriknya. Itulah kenapa eh, banyak rangkaian listrik itu dilengkapi dengan pendingin ya, ada fan-nya. Nah, itu untuk mencegah error ya internal yang kemudian mempengaruhi terhadap pengolahan sinyal, teman-teman ya. Nah, atau misalkan distorsi nih ya, distorsi ini kalau ada bandwidth-nya teman-teman ya. Nah, jadi rangkaian elektronik kemudian yang dia ada bandwidth, nah dia bisa mengalami distorsi. Kemudian di sini ada aliasing ya. Nah, ini aliasing kalau analog, sinyal analog itu disampling ya, tidak pada frekuensi yang memadai. Nah, kita pernah mendengar ya Nyquist ya. Jadi frekuensi sampling itu adalah 2 kali dari frekuensi objek tersebut gitu ya. Nah, jadi misalkan objeknya 60 ya, 60 frekuensinya, maka kita harus samplingnya 120 teman-teman ya, minimal ya frekuensi Nyquist itu ya. Nah, kalau enggak nanti terjadi apa yang disebut dengan aliasing ya. Nah, kemudian ada galat filter ya. Nah, jadi di penggunaan sinyal itu ada filter nanti Mas Mbak, baik itu low pass ya, band pass, nanti kita akan pelajari ya, high pass ya. Nah, itu bisa ada errornya ya. Nah, terutama kalau filternya tidak dirancang dengan benar. Nah, ini galat pengolahan sinyal, kemudian ada faktor lingkungan ya. Jadi kalau noise-nya ini kita sendirikan ya. Nah, noise karena lingkungan ini bisa karena temperatur ya, karena kelembapan, karena getaran, atau karena interferensi elektromagnetik ya. Nah, kemudian ini yang nonlinear tadi ya didetailkan lagi ya. Nah, jadi
caranya bagaimana kalau ingin mengatasi non-linear ya, galat yang non-linear ya. Nah, caranya dengan dilinearisasi, Mas Mbak ya. Nah, di metode numerik Mas Mbak pernah belajar ya, mungkin kalau ingat ya. Kalau suatu fungsi misalkan eksponen ya. Nah, eksponen X misalkan. Nah, dia supaya bisa linear, maka kita perlu ubah sumbu Y-nya itu menjadi len ya. Nah, len Y ini X. Nah, maka nanti dia yang awalnya eksponen, karena sumbu Y-nya kita ubah ke len, maka dia nanti akan menjadi linear ya. Nah, itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi yang non-linear ya. Kemudian modelnya, fungsi transfernya ya, perlu diubah ya. Dan juga nih ada feedback compensation ya. Nah, maksudnya apa feedback compensation ya? Jadi di beberapa kontrol ya, terutama ya, itu ada feedback teman-teman ya. Nah, jadi ada yang balik. Jadi nilai error itu nanti dikoreksi oleh feedback tersebut ya. Ini ada tiga berarti ya, tiga penyebab dari galat ya. Ada karena sensor, ada karena pengolahan sinyal, dan ada karena lingkungan. Nah, ini ada yang belum dijelaskan nih. Kira-kira galat karena apa ya teman-teman ya, yang belum dijelaskan di sini. Coba. Ada satu yang belum dijelaskan, Mas Mbak. Mas Sintong tahu, Mas Sintong, galat apa kira-kira yang belum dijelaskan? Ini karena kesalahan ini Pak, pembacaannya. Ya, nah karena kesalahan manusia, betul ya. Nah, ini ada grafik satu lagi, betul. Mantap Mas Sintong ya, galat akibat manusianya ya. Nah, tadi ya kesalahan pembacaan ya, apa namanya, paralaks ya. Nah, kemudian dalam setup sensornya ya, maupun dia nggak mengkalibrasi terlebih dahulu. Nah, jadi manusia pun ya itu bisa menyebabkan galat teman-teman ya. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan terkait sebelum kita masuk lebih lanjut ya. Definisi, kemudian akibat dari galat dan sumber galat. Mas Mbak, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum saya lanjutkan. Ya Pak, mau nanya Pak. Silahkan Mas Sintong. Pak, mau tanya seberapa efektif kalau kita menggunakan redundansi ya? Redundansi yang Oke. penggunaan beberapa sensor untuk ini mengatasi, mengkompensasi galat-galat tadi Pak, yang acak, Mm-mm. sistematis, dan juga zero end span. Oke, nah itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Nanti akan kita bahas di akhir itu Mas Sintong ya. Nah, Oh iya, itu sudah ke solusi ya, cara mengkombinasi galat ya. Nah, kita nanti akan bahas ya hal tersebut. Saya mau tanya Pak, Oke, silahkan Mas. kalau untuk galat tapi di sistem yang dimodelkan itu Pak, nanti toleransinya jadi bisa di berapa ya Pak? Seperti itu Oke, sih nah Mas. itu juga nanti ada ya salah satu solusi untuk menangani galat ya, benar ya. Jadi tidak hanya hardware, bisa jadi juga di softwarenya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya seberapa dampaknya begitu ya. Nah, oke, disimpan ya. Nanti kalau misalkan saya lupa, mohon diingatkan ya. Oke, berarti untuk sumber galat aman ya, Mas Mbak ya. Oke, mana Pak? kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu sumber galat ya, lalu apa teman-teman ya? Nah, ini. Jadi kita tahu tadi bahwa ada berbagai macam sumber dari galatnya ya, baik itu dari manusia ya, dari lingkungan ya, dari sensor dan sebagainya. Bentar, saya kok nggak bisa ngapus ininya ya. Saya escape dulu ya, Mas Mbak ya. Nah, oke, saya share screen lagi. Nah, enggak. Heeh. Nah, oke, kita akan lanjut ke analisis ya. Jadi galat itu ya, setelah kita tahu sumber-sumbernya ya, itu perlu diidentifikasi Mas Mbak ya. Nah, diidentifikasi itu langkah pertama ya. Jadi kalau kita mau analisis galat,
tentu langkah pertamanya apa? Ya perlu diidentifikasi dulu ya. Jadi ini adalah langkah pertama. Nah, ini melibatkan pengenalan terhadap sumber galat ya dan menentukan jenisnya dan apakah nanti galatnya masuk yang 3 tadi, sistematis, acak atau zero atau span tadi ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi galat ya? Tentu yang pertama adalah dengan mengamati ya data pengukuran. Nah, jadi kita nggak bisa ngecek galat kalau kita nggak melakukan pengukuran, teman-teman ya. Nah, kita perlu mengukur pada nilai yang berbeda-beda. Ya, tidak hanya satu nilai ya, tapi pada nilai-nilai yang berbeda-beda ya. Misalkan Mas punya termometer yang mau dikalibrasi ya. Nah, itu dicoba dari spannya. Misalkan span temperaturnya 0 sampai 80 ya. Nah, dicoba dari 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, jadi jangan cuma dicoba 30 terus ya. Nah, itu belum ketahuan ya galatnya seperti apa. Nah, jadi dengan kita mengamati nanti datanya ya, itu bisa kita cek ya. Apakah kemudian itu sistematis misalkan. Kalau sistematis kan tadi ada polanya ya. Kalau ternyata setiap 10 harusnya 10 derajat tapi dia 12 ya. Nah, kemudian ini 22, ini 32. Nah, ini maka bisa kita katakan ini adalah galat yang sistematis ya. Tapi kalau ini misalkan 12, ini 18 ya, ini tiba-tiba 35 ya. Ini apa namanya? 37 gitu ya. Nah, itu bisa kemungkinan adalah galat acak, Mas Mbak ya. Nah, dan tadi kita melihat bahwa galat acak itu lebih susah nanti treatmentnya ya dibandingkan dengan galat sistematis. Jadi kita perlu mengamati dan menganalisis datanya. Setelah itu kita coba kalibrasi tentu ya. Nah, menggunakan alat ukur referensi ya. Nah, kemudian jika ada perbedaan yang signifikan ya, nah maka galatnya bisa pasti dipastikan ya itu di alat kita gitu ya. Nah, jadi bukan karena apa namanya hal-hal lain ya. Kemudian kita perlu menganalisis perangkat kerasnya ya. Kita perlu breakdown ke bagian sensor, pengkondisian sinyal ya, pemrosesan sinyal. Nah, inilah kelemahan dari modul sensor ya. Kita nggak bisa menganalisis perangkat keras ya, karena kita nggak tahu batas-batasnya di mana. Nah, tapi kalau kita sendiri yang mendesain sistem instrumentasinya, ya kita tahu mana sensor, mana pengkondisian sinyal, mana pemrosesan sinyal, mana memori, kita bisa tahu gitu ya. Batas-batasnya bisa kita tahu, sehingga kita bisa cek satu persatu. Nah, di modul teman-teman juga bisa ngecek ya, tapi dibutuhkan effort ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi galat ya, nah ternyata ini galat acak begitu ya. Oh, ini ternyata adalah galat sistematis ya. Nah, kemudian kita karakterisasi ya dengan pertanyaan 3 hal ini ya. Nah, apakah kemudian galatnya berubah-ubah ya? Nah, atau galatnya konstan tadi ya. Nah, kemudian apakah kemudian karena ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, atau seberapa besar pengaruh galat tersebut terhadap ketidakpastian dalam pengukuran ya. Nah, dan juga apa yang dipengaruhi oleh galatnya, apakah akurasi atau presisi. Nah, tadi kalau akurasi itu biasanya dipengaruhi oleh galat sistematis. Sementara galat presisi ya, itu galat acak. Nah, itu yang menyebabkan adanya perubahan presisi. Nah, lalu setelah kita analisis ya, identifikasi dan karakterisasinya, lalu apa berikutnya? Nah, diproses ya. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menganalisis galat ya. Ada banyak sekali ya. Nah, ini yang saya sebutkan di sini ada berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, bisa jadi lebih banyak dari ini, teman-teman ya. Nah, yang sering kita pakai adalah metode statistik ya yang paling sederhana ya. Kemudian juga ada metode analisis frekuensi. Ini dengan cara mengubah ke dalam spektrum Fourier ya atau Fourier ya. Nah, pakai apa namanya fast Fourier transform ya. Nah, biasanya analisis dikontrol ya. Nah, itu di akustik biasanya ya. Nah, itu vibrasi ya. Nah, itu biasanya kemudian dianalisis dengan analisis frekuensi. Kemudian ada wavelet ya.
flat ini nanti kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, transformasi gelombang ya. Nah, oh ya kita bahas dari yang atas saja ya. Statistik, contoh analisisnya bagaimana? Menghitung rata-rata ya. Nah, Mas Mbak sudah tahu ya. Nah, menghitung varians ya, varian ya. Nah, delta kuadrat ya. Kemudian apa namanya atau ragam ya. Nah, kemudian ada standar deviasi ya, STDEV ya. Dan juga distribusi normal ya. Nah, distribusi normal ya. Nah, jadi bisa kita analisis ya, apakah error kita itu memenuhi distribusi normal atau tidak misalkan ya. Nah, kalau distribusi normal ini biasanya errornya sistematis ya. Sorry, acak ya teman-teman ya, acak ya. Nah, white noise itu dia memenuhi distribusi normal ya, dia pada banyak frekuensi ya. Nah, itu kalau errornya dengan statistik teman-teman ya. Nah, atau yang kedua nih dengan frekuensi. Nah, ini dengan Fourier ya. Fourier transform atau yang kedua dengan PSD ya. Ada yang tahu PSD? Mas Andi mungkin tahu PSD Mas di frekuensi, analisis frekuensi atau yang lain? Nah, silakan Mas Andi. Gak ada suaranya ya? Oke. Mas Rifki mungkin tahu PSD? Pernah ingat mungkin di analisis frekuensi? Enggak, Pak. Nggak ingat. Nggak ingat ya. Oke, bisa ketikkan di kolom komentar Mas Andi. Kayaknya ada gangguan mic mungkin ya. Oke, kalau teman-teman tahu PSD, Mas Yuda bisa panggil semua ya. Itu power spectral density kayaknya yang mengukur Nah, daya itu ya, Pak. betul, betul sekali ya. Nah, jadi salah satu di frekuensi itu adalah ada power spectral density ya. Nah, jadi bagaimana kemudian errornya itu tersebar ya ke berbagai frekuensi ya. Nah, kemudian tahu kita power spektralnya ya, intensitasnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada analisis transformasi gelombang ya, atau wavelet transform analysis ya. Nah, ini contohnya adalah wavelet transform ya. Ini kalau kita ingin menganalisis sinyal ya di skala resolusi ya, di berbagai macam skala dan di berbagai macam resolusi. Nah, itu biasanya kita pakai wavelet transform ya. Nah, dan ini kalau misalkan errornya tiba-tiba gitu ya. Nah, misalkan transient gitu ya errornya. Nah, mendadak. Nah, itu bisa kita analisis dengan wavelet transform ya. Kemudian ada metode sensitivitas, ya model fisik, root cause ya. Nah, fuzzy logic, machine learning itu juga bisa menganalisis error teman-teman ya. Nah, dan ada metode redundancy. Ini yang tadi sempat ditanyakan oleh Mas Sintong ya. Nah, ini untuk menganalisis apa namanya error juga ya. Nah, jadi di redundancy ini kita gunakan beberapa sensor ya, lebih dari satu. Nah, kemudian untuk membantu apa? Identifikasi galat ya di salah satu sensornya. Nah, jika kemudian dari salah satu sensor ada yang beda, nah maka sensor tersebut error ya. Ya nggak apa-apa Mas Andi ya. Nah, mic-nya ada gangguannya. Tapi semoga suaranya masih terdengar jelas ya saya ya. Oke. Nah, nanti ada hitung-hitungannya, Mas Sintong ya. Jadi akan saya tunjukkan hitung-hitungan kalau redundant itu bagaimana apa analisisnya ya. Nah, kebetulan di PPT ini nggak saya siapkan hitung-hitungan ya, tapi nanti saya tunjukkan ya di akhir ya. Nah, jadi di sini digunakan lebih dari satu sensor dan nanti dicek mana yang beda ya sensornya. Nah, itu bisa kita analisis teman-teman ya. Dan ada cross correlation ini ya, validasi lintas ya, cross correlation.
Nah, ini sinyalnya kemudian diukur dibandingkan terhadap sinyal referensi ya. Kalau ini kombinasi ya, jadi galatnya tidak hanya satu, ada banyak gitu ya kombinasi. Nah, kita analisisnya dengan whole tree analysis. Nah, lebih detailnya, nah ini perbandingannya ya. Nah, jadi Mas Mbak mau pakai analisis yang mana? Nah, itu bergantung dari apa yang mau Mas Mbak cari gitu ya. Nah, bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Nah, ini ya. Nah, statistik ya. Nah, itu sederhana dan sering kita pakai ya. Nah, kita bisa mengkuantifikasi galatnya ya, errornya berapa. Paling sering kan mean square error ya. Root mean square error, RMSE. Nah, itu paling sering tuh di skripsi maupun di tesis ya. Tapi dia nggak powerful ya, dia nggak bisa menceritakan RMSE itu dari sumber galat yang mana gitu ya. Nah, itu untuk analisis statistik. Kemudian ada analisis frekuensi, ini kalau periodik ya, apa namanya, errornya ya. Nah, ada noise ya, pengaruh lingkungan ya, white noise, pink noise, dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini nggak efektif untuk galatnya yang bersifatnya stasioner ya. Kemudian tadi wavelet ya. Nah, ini galat yang mendadak ya dan tidak stasioner. Dan kemudian tapi dia secara komputasi, secara coding, nah dia lebih kompleks ya. Nah, jadi kalau misalkan Mas Mbak sering sistemnya ada gangguan mendadak gitu ya. Nah, itu bisa dianalisis dengan wavelet ya. Nah, contoh gangguan mendadak apa ya? Gempa ya misalkan ya yang dadakan tapi sering apa gitu ya. Nah, tiba-tiba sistemnya naik gitu ya. Nah, itu perlu dianalisis dengan wavelet ya. Dan seterusnya ini ya. Nah, ini adalah berbagai macam metode analisis dari galat ya. Mana yang mau Mas Mbak pakai ya bergantung dari data Mas Mbak ya dan juga kebutuhan Mas Mbak. Nah, tentu kalau yang ingin galatnya dianalisis dengan yang kekinian ya, yang canggih ya, teman-teman bisa pakai machine learning ya. Nah, salah satu machine learning yang paling banyak dipakai di analisis galat itu random forest, Mas Mbak ya. Nah, jadi learning biasanya algoritmanya adalah random forest ya. Oke, itu terkait dengan analisis galat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana mengkompensasi galat ya. Bagaimana sih cara mengatasi galat ya. Nah, kita ingat kembali lagi bahwa, nah kok nggak hilang lagi nih ya. Nah, kita ingat bahwa ada 3 jenis galat, Mas Mbak ya. Ada sistematis, acak, span, dan zero ya. Nah, setiap jenis galat itu treatmentnya ya, cara memperlakukannya, solusinya itu berbeda-beda ya. Kita mulai dulu dari galat yang sistematis tadi ya. Nah, kita bisa merekayasa 2 hal ya, dengan perangkat keras ya, dan juga dengan perangkat lunak ya. Nah, kalau galet sistematis ini nggak bisa redundant ya. Nah, redundant itu untuk keandalan ya. Jadi dia apa namanya, bisa mengurangi galat ya. Tapi sifatnya itu apa ya, switch ya. Jadi perlu diganti ya. Misalkan digunakan 3 sensor ya. Nah, kalau yang satu ini sudah galatnya tinggi, nah dialihkan ke sensor yang kedua ya. Yang galatnya masih di bawah apa namanya, nilai yang diizinkan ya. Nah, maka redundant itu efektif di keduanya ya sebenarnya ya. Bisa untuk galat sistematis maupun galat acak begitu. Jadi menggunakan lebih dari satu. Dan apa, beberapa industri ya itu ada, mungkin Mas Mbak pernah mendengar ya, kayak tier 1 sampai tier 4 ya. Nah, yang paling bagus itu tier 4 teman-teman ya. Nah, ini tier 4 ini sudah harus redundant semuanya ya. Jadi misalkan ada kegagalan pada satu sistem, masih ada sistem cadangannya ya. Nah, salah satu yang masuk di tier 3 itu
servernya universitas terbuka, Mas Mbak ya. Nah, ini jadi server universitas terbuka itu dia tier 3 ya. Jadi misalkan ada server yang down ya, itu masih ada cadangannya gitu ya. Nah, jadi universitas terbuka itu mahasiswanya berapa? 500.000 gitu ya. Nah, dan senegeri ya, universitas terbuka itu negeri, senasional ya. Dan kemarin saya diskusi dengan salah satu dosen ya, makmur ya di universitas terbuka ya teman-teman ya. Jadi dosen di sana itu eh, kemarin itu bisa bersih itu 200 miliar ya. Nah, dari kuliah di UT, Mas Mbak ya. Nah, luar biasa UT. Nah, itu diceritakan UT itu sudah servernya itu ya sudah tier 3 ya, sudah banyak yang redundant ya, salah satu ciri dari tier 3 itu. Nah, kembali ke mengkompensasi galat ya. Nah, ada dua cara, dengan cara perangkat keras maupun perangkat lunak ya. Nah, perangkat keras bisa kita terapkan teknik penyaringan ya. Jadi ibaratnya kita punya air ya yang ada kotorannya ya. Nah, jadi kita punya jerigen ya, ada air, ada kotorannya. Nah, ini ibaratnya airnya ini data ya. Kotoran-kotorannya ini adalah noise-nya ya. Nah, kita perlu saring, pakai saringan gitu ya, berapa mesh gitu ya. Nah, saringannya. Nah, sehingga harapannya noise-nya bisa nyangkut nih ya. Dan kita dapatkan adalah air bersih, datanya saja. Nah, ada hardware-nya macam-macam ini. Ada low pass ya. Low pass ini berarti dia meloloskan yang frekuensi rendah ya. Nah, jadi ini adalah frekuensi ya. Nah, jadi noise frekuensi tinggi ya. Nah, itu di filter sehingga yang lolos adalah yang rendah. Makanya disebut dengan low pass filter. Nah, bagaimana caranya kita tahu dia pakai low pass yang mana? Nah, perlu kita ubah noise-nya ke dalam domain frekuensi ya. Nah, jadi kita perlu melakukan FFT atau Fourier transform ya. Nah, sehingga yang awalnya dia sinyalnya domain waktu ya, yang awalnya domain waktu seperti ini sangat kotor ya, nggak bisa kita analisis ya noise-nya. Nah, dia bisa kemudian katakanlah seperti ini noise-nya nanti ya. Nah, ketika kalau noise-nya seperti ini, maka kita harus pakai low pass filter ya. Nah, dia membuang yang tinggi sehingga noise yang rendah ya, yang nggak ada ya, ada meskipun ya yang noise yang rendah. Nah, itu yang lolos ya, atau datanya juga low pass filter ya. Nah, sebaliknya high pass filter itu dia meloloskan yang frekuensi tinggi dan menahan noise-noise yang frekuensinya rendah ya. Nah, kemudian ada band pass ya. Band pass ini kalau kita mau rentang tuh, yang kita loloskan di rentang itu ya. Nah, jadi noise yang rendah maupun yang tinggi itu dihilangkan. Atau sebaliknya, noise-nya ternyata membentuk rentang, Mas Mbak. Nah, kita bisa pakai band stop ya, yang kita loloskan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, juga ada filter aktif dan pasif. Ini berkaitan dengan hardware ya. Nah, biasanya terdiri dari resistor, kapasitor, induktor ya. Nah, atau itu yang pasif, kalau yang aktif sama op-amp ya biasanya ya. Nah, itu bisa kemudian memberikan penguatan sinyal ya, amplifikasi sehingga noise-nya kalah dengan datanya ya, karena datanya lebih kuat dibandingkan dengan noise-nya. Nah, jadi ini filter hardware ya. Nah, ditambahkan ada rangkaian low pass ini ya, terdiri dari susunan induktor, kapasitor, resistor ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sirkuit penyeimbang ya, atau balance circuit ya. Nah, ini bisa berupa jembatan Wheatstone ya, yang mungkin Mas Mbak sudah kenal ya. Ini supaya resistansinya nanti bisa akurat ya. Jadi misalkan ada variasi tegangan ya, atau sumbernya nggak stabil ya, dia bisa tahan ya, karena adanya jembatan Wheatstone ini. Kemudian ada kompensasi termal ya. Nah, jadi ada apa namanya, ditambahkan kipas ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mengkompensasi galet sistematis ya. Jadi tambahkan kipas, tambahkan pendingin ya, ada cooling fan-nya dan sebagainya ya. Atau beberapa sensor itu ada potensiometernya ya. Jadi bisa kita apa namanya, kalibrasi sendiri ya.
Nah, bisa kita putar-putar ya, kita mau ingin seperti apa ya sensornya. Kalau misalnya tidak akurat, kita putar ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengkompensasi galat ya. Nah, itu kalau dari perangkat keras. Selain dari perangkat keras ya, kita bisa juga di perangkat lunaknya ya. Nah, tadi pertanyaannya Mas Rifki apa terkait perangkat lunak, Mas? Mungkin di bagian ini sih Pak, di bagian modeling sistemnya itu kan kadang kan nggak 100% akurat. Jadi nanti yang eh, khusus di Ah, sistem sensornya itu berapa toleransinya gitu Pak. Terima kasih. oke. Nah, itu nggak bisa kita tentukan ya Mas Rifki ya, karena berbeda-beda ya. Yang bisa kita lakukan nanti mensimulasikan ya. Nah, jadi kita ingin tahu karena software ini berapa persen kontribusi errornya gitu ya. Nah, kita nggak bisa apa namanya, karena dua ini saling berpengaruh ya. Nah, bisa jadi di beberapa kasus ya, case by case jadi ya, jadi nggak bisa digeneralisasi gitu ya. Jadi beberapa kasus tentu pintu pertama kan perangkat keras ya. Nah, jadi yang kita bisa apa ya, baguskan itu perangkat kerasnya ya. Nah, dan ini juga menyangkut dengan material ya. Nah, beberapa material itu ada yang memang lebih tahan ya terhadap error misalkan ya. Itulah kenapa kita bisa memperoleh alat ya dengan harga yang lebih murah dengan fungsi yang sama, tapi bisa jadi materialnya berbeda ya. Dan itu nanti bisa berpengaruh terhadap masa pakai ya dan lain sebagainya. Nah, jadi berapa persen perangkat lunak? Saya rasa kalau berdasarkan logika ya, maka tentunya tidak sebesar dari perangkat keras ya. Nah, dampaknya terhadap galatnya. Karena perangkat keras itu kan pintunya ya. Nah, dia harus dideteksi dulu tuh dengan perangkat keras. Baru setelah perangkat kerasnya ya, ibaratnya nilai sebenarnya 100 tuh. Kalau perangkat kerasnya jelek, dia bisa jadi langsung 50 tuh. Nah, baru perangkat lunak ada errornya misalkan 10% ya, misalkan. Dia jadi 45 ya. Nah, tapi kalau misalkan 90 ya, nah ada 10% masih 91 ya. Nah, jadi sebisa mungkin ya perangkat kerasnya yang lebih diperhatikan juga ya. Nah, kebetulan saya pernah berdiskusi dengan dosen Profesor Teknik Mesin ya. Beliau mengembangkan robotik arm begitu ya. Dan robotik armnya itu banyak errornya ya. Dia harusnya bergerak 20 derajat, dia bergerak 15 derajat gitu ya putarannya. Nah, setelah dianalisis apa Mas Mbak? Ternyata menggunakan komponen-komponen dari Tiongkok ya, dari Cina. Nah, setelah kemudian diskusi sana sini ya, nah beliau mencoba beli komponen-komponen dari Amerika. Ya, harganya jauh lebih mahal ya, 3 kali lipat. Nah, tapi bisa sangat akurat ya. Jadi ketika di setting robotik armnya itu bergeser 15 derajat, tepat ya 15 derajat. Padahal sebelumnya ya pakai produk Cina itu nggak bisa akurat gitu ya. Nah, jadi itu Mas Mbak. Oke. Nah, ini perangkat lunak kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, di sini ada kalibrasi digital ya. Nah, kalibrasi digital itu atau disebut dengan kalibrasi fungsi transfer. Nah, kita perlu sesuaikan fungsi transfernya ya. Dari data, nah kita lakukan regresi ya. Nah, data yang peroleh kita lakukan regresi ya. Bagaimana dia fungsi transfernya ya. Nah, bisa jadi kalibrasi digital ini akan berubah setiap tahun ya. Nah, karena datanya misalkan berubah-ubah setiap tahunnya ya, hasil pengukurannya karena adanya drift tadi ya. Nah, di sini ada offset correction apa maksudnya? Jadi ini offset ini tidak menunjukkan nilai 0 ya. Nah, jadi misalkan kita mintanya 0 tapi dia 2 gitu ya. Nah, itu bisa kita nolkan ya. Jadi di codingnya kita kurangi 2 misalkan ya fungsi transfernya ya f(x) min 2 misalkan ya offset correction. Supaya kemudian ketika dia inputnya 0, outputnya juga 0 ya. Kemudian ada scaling adjustment ini. Apa ini? Nah, ini skala keluarannya ya itu bisa outputnya itu bisa disesuaikan ya. Nah, jadi penyesuaian skala ya. Nah, kemudian atau database based compensation ya. Nah, ini
dari hasil pengukuran dibandingkan dengan database sebelumnya ya dengan nilai referensi, kemudian pakai interpolasi, fitting ya. Nah, ini biasanya pakai datasheet ya. Nah, dibandingkan dengan datasheet, nah itu termasuk kalibrasi fungsi transfer dengan cara database based compensation ya. Jadi dibandingkan dengan manual book atau datasheet ya. Nah, kemudian atau kita juga menerapkan algoritmanya ya. Nah, algoritmanya misalkan ada linearisasi ya. Nah, jadi banyak fungsi transfer kan logaritmik ya, logaritma natural atau eksponen ya dan sebagainya. Nah, alih-alih kita menggunakan itu ya, nah kita bisa gunakan polinomial ya. Fx sama dengan A1 X1 ya, X2 kuadrat dan seterusnya Mas Mbak ya. Nah, itu kita bisa mengubah algoritmanya ya. Nah, atau pakai lookup table ya. Nah, ini biasanya sudah ada tabel yang sudah dikalibrasi nih sebelumnya. Nah, jadi kalau kita sudah punya datanya, kita tinggal sesuaikan dengan tabel tersebut ya. Nah, lookup table. Jadi memetakan berdasarkan tabel. Dan yang ketiga adalah dengan filtering digital ya. Nah, sering contohnya adalah Kalman filter ya, meskipun ini bukan satu-satunya ya, tapi paling sering dipakai gitu ya. Nah, jadi ini Kalman filter itu dia tidak ada hardware-nya Mas Mbak ya. Nah, dia digital ya. Nah, dia algoritma bentuknya ya. Jadi dia memperbaiki output ya berdasarkan apa model matematis yang kita buat gitu ya. Nah, ini cukup efektif ya Kalman filter ya untuk mengatasi galat sistematis ya. Dan kalau dia butuh penyesuaian real time. Nah, ini berbagai macam cara untuk menghilangkan, nggak bisa dihilangkan maka istilahnya bukan menghilangkan ya, karena galat itu nggak bisa dihilangin Mas Mbak ya. Nah, dia akan selalu ada gitu ya. Maka yang bisa kita sampaikan adalah mengkompensasi ya. Kompensasi pada nilai yang terkecil ya. Nah, yang kita inginkan ya. Nah, karena galat itu tidak bisa kita hilangkan Mas Mbak ya. Mustahil kita hilangkan, selalu ada ya galat itu. Nah, itu galat sistematis. Nah, kalau galat acak gimana caranya? Nah, ini. Kalau galat acak ya bisa filtering ya. Nah, dengan cara baik itu software maupun hardware ya. Nah, dan ini bisa jadi sama ya. Di hardware-nya dia menggunakan low pass, band pass. Nah, maka satu sensor filter itu bisa menyaring baik itu galat acak maupun galat sistematis, Mas Mbak ya. Nah, jadi teknik filtering ya untuk menghilangkan galat acak ya. Nah, tadi kan ada fluktuatif dia ya, tidak bisa diprediksi ya. Dan dia karena pengaruh lingkungan. Nah, karena pengaruh lingkungan ya, maka langkah yang kedua ya untuk mengkompensasi kita harus melakukan perancangan sistem instrumentasi yang baik ya. Nah, pertama adalah dari pengkabelan ya. Nah, ini. Jadi di industri itu ada standar terkait kabel ya. Jadi berapa maksimum dari power supply ya ke power plant. Nah, kabelnya. Nah, itu ada aturannya ya Mas Mbak ya. Kalau saya tidak salah itu tidak boleh lebih dari 100 meter ya. Nah, karena kalau lebih dari 100 meter nanti resistansi dari kabelnya itu berpengaruh Mas Mbak ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi pengkabelan yang tepat ya. Nah, itu sangat penting untuk mengurangi noise ya atau mengurangi error ya. Nah, kemudian sering juga kita menggunakan kabel twisted pair ya. Nah, mungkin yang belum tahu saya coba bukakan ya. Kabel itu ada yang kabel 4 wire ya, 2 wire, 2 wire ya dan sebagainya. Nah, ini ada kabel twisted pair ya. Jadi kabelnya itu dia tidak terpisah hitam merah ya. Nah, tapi berpilin. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian itu bisa
mengurangi error ya, tapi harganya memang lebih mahal ya dibandingkan dengan. Nah, ini banyak di industri yang butuh akurat ya, twisted pair. Nah, ini ya. Makanya kan komunikasi itu twisted pair seperti ini ya. Nah, karena komunikasi itu sangat rentan terhadap galat ya. Nah, makanya dia dibuat twisted pair seperti ini untuk mengurangi noise, mengurangi error ya. Nah, jadi tidak seperti kabel-kabel yang biasanya kita pakai ya. Nah, nggak berpilin ini ya. Kabel berpilin ini dalam beberapa aplikasi itu lebih disukai ya, karena bisa mengurangi error dari sistem pengukuran. Contoh yang kedua adalah dengan cara isolasi elektrik ya. Nah, ini dengan penerapan sangkar Faraday ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk menghasilkan error yang rendah, Mas Mbak ya. Nah, jadi ini adalah beberapa cara. Kemudian ada grounding ya. Nah, kita sudah bahas ya. Grounding itu bisa mengurangi error, teman-teman ya. Nah, jadi penting sekali ya peletakan ground ya. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Dan ada penyeimbangan impedansi atau penyesuaian impedansi ya. Contohnya adalah kalau mikrofon kita itu impedansinya 50 Hz, 50 ohm ya. Impedansi itu satuannya ohm ya. Maka kita harus mencari colokan mikrofonnya itu yang impedansinya juga 50 ohm ya. Nah, kalau kita beda impedansinya, error ya. Apa namanya, ada suara kayak televisi rusak gitu ya. Nah, bahkan akan nguing gitu ya. Nah, itu kalau impedansinya tidak sesuai, teman-teman ya. Nah, ini akan lebih sensitif lagi kalau Mas Mbak eksperimen optik ya. Nah, pas saya di Malaysia itu kabelnya itu apa namanya, beda-beda ya untuk aplikasi ini misalkan ya. Untuk misalkan Mach Zehnder, nah itu komponen optik ya, itu sendiri colokannya ya, impedansi dengan nilai impedansi tertentu. Aplikasi yang lain jacknya itu juga beda juga ya. Nah, jadi kita nggak bisa kemudian menyambungkan dua alat atau dua instrumen yang impedansinya berbeda, teman-teman ya. Nah, ini perancangan yang baik ya, 4 ya. Pengkabelan yang tepat, isolasi elektrik ya. Nah, jadi isolasi elektrik ini misalkan menimbulkan noise ya dari motor listrik ya, dari catu daya. Nah, itu bisa kemudian menyebabkan noise ya. Nah, itu perlu diisolasi ya, perlu disendirikan ya, perlu dikasih shield atau dikasih pelindung gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian, nah, bagaimana cara untuk apa namanya, mengurangi galat acak ini? Nah, ada 2 ya, dengan rata-rata ya. Jadi yang awalnya dia fluktuatif ya, fluktuatif seperti ini misalkan. Nah, kalau kita ambil rata-ratanya ya dia nggak terlalu fluktuatif lah ya. Nah, atau moving average ini ya. Nah, Mas Mbak mungkin pernah dengar di statistika ya. Moving average. Kemudian ada juga exponential smoothing. Ini juga sama ya. Ini moving average itu salah satu teknik smoothing ya, supaya datanya itu halus ya. Nah, bisa dengan cara rata-rata atau dengan cara eksponensial. Di Excel itu sudah ada ya. Nah, ini datanya sangat noise, teman-teman ya. Nah, kemudian di smoothing ini ya dengan cara moving average ya. Nah, ini moving average-nya lihat ya. Semakin besar periodenya, nah dia semakin halus, teman-teman ya, datanya ya. Nah, ini ya. Ya nggak berlaku juga ya. Bukan semakin besar. Nah, pada beberapa periode tertentu, nah dia akan dihasilkan data yang paling smooth ya. Nah, padahal awalnya fluktuatif seperti ini ya. Nah, ini untuk mengurangi error ya. Nah, jadi data hasil pengukuran kita ya bisa lebih akurat ya setelah adanya moving average ini. Mas Mbak bisa mencoba nanti ya di Excel ya, ada data, kemudian klik insert kurva ya. Nah, kemudian apa namanya, pilih moving average ya. Nah, dia akan seperti ini nih. Ini bergantung dari windowing-nya kita ya. Pemberian jendelanya ya, mau 2 data, 3 data dan seterusnya ya.
Jadi moving average itu rata-rata pertama digunakan untuk rata-rata kedua dan seterusnya, Mas Mbak ya. Dia bergerak ya terhadap waktu ya, moving average. Oke, nah itu cara untuk mengkompensasi galat sistematis dan galat acak, Mas Mbak ya. Nah, kalau di sistem kontrol dan monitoring gimana? Nah, jadi di sini mengkompensasinya jelas yang pertama dengan menggunakan controller PNID ya, PID ya, proporsional integratif integral derivatif ya. Proporsional integral derivatif ya. Nah, ini jenis controller yang paling umum digunakan untuk mengatasi error di sistem kontrol, Mas Mbak ya. Nah, ini ada perannya masing-masing nih. Proporsional itu untuk apa? Mengurangi galat yang proporsional ya. Nah, bentar. Mengurangi galat yang proporsional ya. Nah, jadi jika galatnya meningkat ya, maka kontrolnya juga akan proporsional untuk mengurangi galat tersebut. Itu maksudnya ya. Jadi berbanding lurus ya. Nah, namun tentu kendali yang proporsional itu nggak cukup ya untuk menghilangkan galat steady state misalkan ya. Nah, yang padahal sering terjadi di sistem kontrol. Maka muncul kemudian komponen integral dan derivatifnya. Nah, kalau integral ini dia menghilangkan galat steady state ya. Dengan cara apa ya? Menambahkan integral galat ya dari waktu ke waktu. Nah, jadi dengan ini dia bisa mencapai set point ya secara akurat dengan kendali integral, atau ada juga kendali derivatif. Ini berdasarkan laju kecepatan ya, laju perubahan galatnya ya. Nah, ini untuk mengurangi overshoot ya. Jadi kalau Mas Mbak baru pertama menyalakan controller ya, nah dia kan kadang seperti ini dulu ya. Nah, baru kemudian stabil. Nah, ini ya, ini disebut dengan maksimum overshoot ya. Jadi dengan adanya kontrol derivatif dia nggak terlalu tinggi overshootnya ya. Nah, dia bisa segini ya. Nah, dia errornya bisa kemudian dikurangi ya. Nah, PNID salah satu teknik yang paling sering digunakan di sistem kontrol dan monitoring untuk mengurangi galat ya. Nah, jadi ini baik digunakan pada eh, temperatur ya, kontrol temperatur, tekanan, kecepatan ya, posisi dan macam-macam ya. Nah, keuntungannya apa? Banyak ya, kalau Mas Mbak ingat ya, ini ya, mudah diimplementasikan ya, efektif dalam berbagai macam kondisi ya. Nah, kemudian ada yang adaptif. Nah, ini yang agak modern ya. Nah, dia bisa kemudian bisa berubah-ubah tuh pendekatannya ya. Nah, terutama kalau galatnya dia berubah terhadap waktu ya. Nah, ini ada berbagai macam metode. Mas Mbak nanti kalau tertarik bisa mempelajari lebih lanjut sendiri ya. Nah, ada MRAC ya. Model Reference Adaptive Control ya. Nah, jadi pakai metode ini Mas Mbak ya, itu digunakan ada model referensi ya, ada persamaan referensinya sebagai acuan ya. Kemudian nanti dia akan menyesuaikan berdasarkan galatnya ya. Nah, dia bisa adaptif tuh. Dia bisa kemudian mengubah fungsi transfernya yang menyesuaikan dengan galatnya ya. Nah, jadi bisa terus berubah. Nah, ini model reference adaptive control. Kemudian ada STR ya, self tuning regulator ya. Nah, ini pada parameter-parameter PID-nya ya, P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa. Nah, itu bisa disesuaikan ya. Nah, dengan kondisi galatnya ya. Nah, atau ada yang ketiga nih, adaptive gain scheduling ya. Nah, ini parameternya ya bisa disesuaikan berdasarkan apa namanya, ada kondisi-kondisinya. Misalkan karena kecepatan ya, atau ada beban gitu ya. Nah, dia akan berubah secara otomatis ya, otomatis. Oke, nah ini aplikasinya apa? Ini kalau dia butuh yang super akurat ya. Nah, tadi yang robot tadi yang robotic arm dia pakai model reference adaptive control, Mas Mbak ya. Nah, dia bisa menyesuaikan tuh ya.
Kalau tadi itu biasanya kondisi yang lambat ya PID, nah ini ada contoh ini kalau kita butuh koreksi untuk sistem yang cepat ya. Cara menghilangkan galatnya seperti apa? Nah, itu dengan adaptive control ya. Nah, ada juga yang feedback compensation. Jadi ada sensor yang dipasang untuk umpan balik di situ. Nah, jadi ini terus-menerus ya. Nah, ini kemudian untuk dibandingkan antara hasil dari feedback tadi ya dengan set point yang telah ditetapkan ya. Nah, ini ada umpan balik negatif ya, umpan balik positif ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah berbagai macam cara untuk kemudian mengkombinasi galat dalam sistem monitoring ya. Nah, oke. Nah, 3 hal ini yang biasanya paling sering dipakai Mas Mbak di instrumentasi ya, utamanya di sistem kontrol dan monitoring. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan Mas Mbak. Sambil saya tadi buka yang Mas Sintong ya bukunya ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait cara mengkompensasi galat. Oke, belum ada ya. Nah, saya perlu buka lagi bukunya Bentley ya, yang pernah saya bukakan ke teman-teman waktu itu. Nah, di sini kita bisa menghitung pengaruh sistem yang redundant, Mas Mbak ya. Redundant. Nah, itu masuk ke keandalan ya. Nah, ini saya ambilkan beberapa bukunya, apa namanya, materinya dari sini ya. Nah, tadi masuk di 125 ya. Nah, dia berkaitan dengan keandalan ya. Halaman 125 ya. 125. Wah, kelebihan. Nah, ini ya tadi ya. Twisted pair ini ya. Nah, jadi apa namanya? Dibuat kabelnya itu karena nanti saling meniadakan ya. Nah, errornya ini ya. Nah, elektromagnetics shielding ya dan seterusnya. Nah, ini rangkaiannya ya. Nah, tidak ini perhitungannya. Nah, kalau S1 saya minta hitung Mas Mbak ya. Nah, 102 filtering ini ya. Nah, ini teknis frekuensi ya. Kemudian tadi 125 ya. Nah, ini. Jadi sistem yang redundant ya itu bisa mencegah kegagalan ya. Jadi bukan lagi error ya, tapi supaya sistemnya nggak gagal ya. Nah, ini. Jadi ada sistem series ini ya, di mana sistem series kalau satu rusak ya, yang lainnya rusak ya. Nah, ini keandalan dari sistem itu adalah perkalian dari setiap elemen penyusunnya ya. Nah, kalau ada yang nol ya, maka apapun dikali nol akan nol Mas Mbak ya. Nah, itulah kenapa kalau di series ini R2 rusak, ya udah nggak bisa beroperasi semuanya ya. Nah, ini keandalan sistemnya. Nah, ini laju kegagalannya ya dijumlahkan ya. Nah, tapi keandalannya ya dikalikan ya. Nah, kalau yang paralel nah atau disebut dengan sistem redundant ya, kalau ada dia rumusnya ya. Nah, ini ya ada 3 ya. Ada sistemnya termokopelnya ada 3 ya. Nah, ini. Jadi secara hitung-hitungan ya, dia risiko kegagalannya
akan menjadi lebih kecil ya. Karena kalau satu yang rusak ya. Nah ini. Jadi kalau pada series ya, kegagalannya itu dikalikan Mas Mbak ya. Ada satu yang gagal, dia 0 ya, dikalikan 0 ya, hilang semuanya ya. Nah, mau berapapun ya. Nah, tapi kalau yang paralel dia dijumlahkan ya. Nah, bukan dijumlahkan, di apa namanya, ketidakhandalannya ya, yang dikalikan ya. Nah, dia masih handal Mas Mbak ya. Nah, karena masih ada pengganti satunya ya. Nah, sehingga kemudian apa namanya, perhitungannya ya itu mana yang dijumlahkan ya. Nah, ini ya. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, misalkan dia tidak di paralel ya, atau tidak di redundant ya, dia bisa ada di contoh soal ya sepertinya ya. Nah, ini kalau yang redundant ya, ini ya paralel ya, redundancy tadi. Nah, jadi bagaimana kita menentukan errornya ya. Nah, itu bisa dengan perhitungan ini Mas ya. Nah, ini kita bisa kemudian masukkan ini di mana F. Nah, ini 1 min E ya. Nah, dan nantinya apa F overall-nya ya. Ini kalau tadi kehandalan, ini ketidakhandalannya ya. Nah, itu ketidakhandalannya dikuadratkan menjadi sangat kecil Mas Mbak ya. Nah, ini ya. Kemungkinan gagal ya. Jadi bukan lagi error kalau kita ngomongin redundant ini ya, tapi kegagalan di sistem ya. Nah, kalau seperti ini masih mahal ya. Nah, dan karena kita bisa tahu bahwa sensor itu punya laju kegagalan 11 kali lebih tinggi, maka kita yang perlu kita redundantkan, nggak perlu semuanya ya. Cukup termokopelnya aja yang kita redundantkan ya. Nah, ini alfa ini adalah laju kegagalan ya, hazard rate. Jadi semakin besar alfanya, dia semakin besar risiko untuk gagalnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini totalnya ketidakhandalannya 0,205 ya, setengah ya, setengah dari sistem kehandalannya. Nah, begitu kira-kira Mas Sintong ya. Terkait dengan redundant itu dia tidak secara langsung berkaitan dengan galat, tapi dia berkaitan dengan keandalan ya. Nah, keandalan sistem. Handal itu dia bisa beroperasi sesuai dengan yang kita tentukan ya. Nah, itu handal. Gimana kira-kira Mas Sintong? Cukup ya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, nah berikutnya adalah, nah ini simulasi ya. Kalau mau simulasi Mas Mbak ya, untuk galat ini bisa disimulasikan. Jadi bisa menggunakan metode MATLAB ya, maupun metode LabVIEW ya. Nah, di MATLAB ini ada bloknya ya, disebut dengan blok bias ya. Nah, itu Mas Mbak bisa kemudian memasukkan galat di situ. Nah, dengan cara ini kita bisa kemudian memperkirakan. Jadi sebelum kita beli hardware ya, nanti belum disimulasikan. Nah, alangkah baiknya kita mensimulasikannya ya dalam software gitu ya. Nah, dengan cara apa? Ada dua software di sini, ada MATLAB ya dengan Simulink kan virtual instrument nama menunya ya. Nah, di sana ada block bias ya untuk menambahkan galat sistematis ya, ada random number untuk menambahkan galat acak ya. Nah, Mas Rifki pernah menambahkan galat di MATLAB, Mas? Bisa bercerita pengalamannya? Paling saya makainya data real aja sih Pak, nggak pakai langsung blok bias gini enggak. Oke, nah nanti bisa karena kan kalau di kondisi sebenarnya ya itu kan nggak mungkin apa namanya ideal ya. Nah, apalagi kalau turbin angin ya ada fluktuasi angin, nah itu ada error. Nah, coba Mas masukkan error ya untuk dianalisis. Nah, itu bisa menjadi lebih dalam ya pembahasannya ya. Nah, dan sudah difasilitasi kok di MATLAB ya.
Nah, sudah ada blok-bloknya sendiri. Nah, setelah kita membangun model sistem ya, kita buat diagram bloknya ya. Nah, kita memasukkan noise. Nah, nanti kita run ya, running ya. Nah, dijalankan. Nah, kemudian kita nanti plot ya. Plot dia dengan galat ya atau tanpa galat ya. Nah, untuk bisa memahami nanti bagaimana grafiknya ya. Nah, coba kita lihat di internet ya. Oke, saya share screen. Oke, ini ya. MATLAB with bias and without bias ya. Nah, nah ini ya. Ada bias kuadrat nih ya. Nah ini contohnya ya. Jadi lebih lebih realistis gitu ya datanya ya. Nah, lebih mendekati dengan kondisi nanti di lapangan gitu ya. Nah, ini ada biasnya ya. Atau MATLAB Simulink ya. Simulink with error and ideal ya. Grafik ya. Nah, ini contohnya ya. Ini yang sudah di apa namanya plotting ya. Nah, ini misalkan ya. Jadi ini yang ideal, yang asumsikan ya, ini yang teoretikal. Nah, yang ada noise-nya itu yang di bawahnya ini ya. Nah, ini karena pengaruh dari noise gitu ya. Nah, nanti dianalisis kira-kira noise-nya ini bisa disebabkan oleh apa begitu ya. Itu contohnya ya. Oke. Setelah kemudian diamati pengaruh galatnya ya, nah baru kita kemudian bisa nambahkan blok yang lain di Simulink ya. Nah, di situ sudah ada blok filter-filter ya. Kalau di Simulink ya. Nah, bisa ada low pass, band pass ya dan sebagainya ya. Dan kita juga bisa menambahkan fungsi ya, kalibrasi digital ini ya, pada fungsi transfernya ya. Nah, kita bisa memasukkan fungsi polinomial dan lain sebagainya ya di MATLAB untuk mengkompensasi galat. Kemudian di LabVIEW ya, Mas Mbak ya. Ada yang pernah pakai LabVIEW di sini? Belum ya. Nah, ini lebih 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 menarik ya sebenarnya dibandingkan dengan apa namanya MATLAB ya. Kalau MATLAB itu bentuk blok-blok, nah LabVIEW ini kayak beneran ya. Nah, jadi dia kita nanti pakai namanya virtual instrument ya. Nanti kita bisa nambahkan galatnya ya. Ada kolomnya kita menambahkan galatnya berapa gitu ya. Apa noise-nya, apa jenisnya ya. Nah, kemudian kita di sini juga bisa pakai filter ya dan juga teknik kompensasi ya. Nah, misalkan pakai feedback control ya. Jadi output dari sistem nanti akan menjadi input ya. Nah, terus ya. Nah, sehingga nanti bisa apa namanya diperoleh apa galat yang sekecil mungkin gitu. Nah, ini software-softwarenya. Nah, ini setelah kita menganalisis galat ya dengan berbagai macam metode, kita simulasikan. Lalu apa ya? Nah, kita perlu melakukan evaluasi. Evaluasi sistem instrumentasinya, bahkan kita juga bisa melakukan optimasi terhadap sistem instrumentasi tersebut, Mas Mbak ya. Nah, pertama kita bisa menilai akurasinya ya setelah errornya dihilangkan.
Nah, ini kalau Mas Mbak ingat skripsi mahasiswa saya ya, itu dia di op-amp-nya diubah tuh. Nah, dan ternyata setelah op-amp diubah menjadi lebih akurat ya. Nah, ini dibandingkan dengan alat ukur standar ya. Nah, setelah itu dihitung lagi MAE ya, mean absolute error, dan juga RMSE ya. Nah, RMSE ini adalah root mean square error ya. Nah, kalau nilainya baik ya semakin kecil, nah itu menunjukkan dia semakin akurat ya. Kalau MAE dan RMC-nya kecil, nah dia semakin akurat artinya. Nah, atau yang kedua ya. Nah, setelah kemudian dikompensasi kok masih ada, nah kita kalibrasi lagi ya. Nah, dan apa namanya? Kalibrasi sekali lagi ya, bukan hanya di satu titik data, tapi di banyak data gitu ya. Nah, kita juga kemudian bisa menganalisis errornya ya. Nah, kemudian ada pengujian pada berbagai kondisi operasional ya. Termasuk kita mengubah-ubah tuh pengaruh lingkungan ya untuk mengetahui dampaknya ya. Misalkan temperaturnya ya kita ubah-ubah ya ke temperatur lingkungannya ya, kelembapannya. Nah, itu untuk menguji berbagai macam kondisi operasional ya. Nah, kemudian ada analisis statistik ini ya. Nah, untuk evaluasi. Jadi setelah kita kompensasi, nah kita analisis lagi. Analisis statistiknya apa? Ada analisis deviasi ya. Nah, ini deviation analysis untuk mengukur penyebaran data dan confidence interval ya, menilai keandalan pengukuran. Nah, baru setelah itu, nah ini tadi langkahnya Mas Sintong tadi ya. Nah, dengan cara menambahkan redundansi ya. Nah, ini bisa sensornya tidak hanya satu ya, ganda ya. Nah, tadi kita juga lihat ya bahwa secara keandalan dia bisa jauh lebih andal ya. Nah, dibandingkan dengan sistem yang seri ya. Seri kalau satu rusak ya, nah dia eh, udah nggak bisa berjalan, dia fail ya, gagal ya. Nah, kemudian ada fusi ya. Nah, fusi data ini dari beberapa sensor kemudian ya digabungkan ya ini untuk meningkatkan akurasi pengukuran ya. Nah, jadi dari sensor yang sama banyak ya. Nah, dia dapat kita rata-rata tuh ya. Nah, dari difusi datanya ya. Nah, kemudian bisa kita juga terapkan apa Kalman filter ya. Nah, ini juga ada redundancy aktif maupun pasif ya. Nah, aktif ini kalau dia mengukur parameter ya, semua sensornya aktif gitu ya, mengukur bersamaan ya. Nah, itu redundansi aktif. Atau kalau pasif itu cadangan, satunya aktif, satunya masih belum aktif, nah itu disebut dengan redundansi pasif ya. Nah, kalau redundansi aktif itu semua sensor nyala gitu ya, nanti diambil rata-ratanya. Nah, kalau pasif dia yang nyala hanya satu, nah kalau satu rusak dia baru akan menyalakan sensor yang lain ya, seperti genset. Nah, genset itu adalah redundansi pasif, Mas Mbak ya. Nah, kalau on grid, nah itu adalah redundansi aktif, Mas Mbak ya. Nah, tapi sekarang on grid sudah nggak bisa ekspor ya. Jadi nggak worth it ya bikin panel surya ya. Kalau dulu sebelum 5 Januari apa berapa gitu ya, Januari awal, kita bisa jual listrik ekspor ya, bisa listriknya bisa nol gitu ya. Nah, ada impor ekspor, nah sekarang malah nggak boleh ya. Nah, jadi menjadi kurang worth it ya untuk menginstalasi panel surya. Nanti semoga Menteri SDM-nya ganti lagi kebijakannya ya. Amin. Semoga bisa ekspor ya. Oke, tertarik ya saya untuk memasang solar panel ya. Tapi setelah dihitung-hitung kalau nggak bisa ekspor, nggak payback, nggak BEP ya, nggak break even point gitu ya dalam 10 tahun gitu. Nah, kemudian ada biaya. Nah, ini. Jadi kita kembali ke statement awal ya, bahwa semakin akurat biaya yang dibutuhkan semakin mahal ya. Nah, maka di sini kita perlu mengevaluasi biayanya ya, sudah masuk atau belum ya dengan anggaran kita ya. Nah, ini pertimbangan biaya dan manfaat ya, ini ada biaya implementasi ya. Nah, perangkat kerasnya yang perlu kita ganti ya, tambahannya perangkat lunaknya juga ya. Nah, itu perlu dihitung Mas Mbak ya, biayanya berapa. Jangan sampai dengan kita errornya yang semakin berkurang tapi tidak memberikan keuntungan ya. Nah, itu jangan sampai ya. Mending errornya sedang ya tapi bisa untung ya, daripada errornya kecil tapi malah nggak untung gitu ya. Nah, ini ekonomi ya. Nah, itulah kenapa Elon Musk itu bagus ya dia double degree fisika dan ekonomi ya. Jadi dia nggak hanya tahu teori tapi juga tahu pasar gitu ya.
Kemudian ada pertimbangan biaya dan ada manfaat ekonominya tadi ya, untung ruginya tadi ya. Nah, penghematan energi, keandalan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada analisis biaya ini. Nah, untuk mengevaluasi biaya ada berbagai macam cara ini. Ada cost benefit analysis ya. Nah, apakah kemudian investasi yang kita gelontorkan untuk mengurangi error ini sebanding ya dengan nantinya keuntungan yang diperoleh begitu ya. Nah, itu cost benefit analysis. Ada ROI dan juga ada risk assessment. Nah, jadi nanti Mas Mbak kalau di industri ya sebelum Mas Mbak menerapkan strategi galat yang sesuai, nah perlu mempertimbangkan budget ya. Nah, budget dari industri Mas Mbak. Jangan sampai over budget ya. Nah, oke. Itu Mas Mbak terkait dengan perkuliahan 7 kita terkait dengan rekayasa sistem instrumentasi industri ya. Nah, kita mempelajari bagaimana cara mengkombinasi galat pada sistem instrumentasi. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Mas Sintong kalau ada pertanyaan yang lain ya. Mbak Siti Munawaroh mungkin kalau ada pertanyaan, nah silahkan sebelum saya tutup. Mas Andi kalau mau tanya bisa lewat kolom komentar, Mas. Mau nanya untuk UTS-nya mungkin Pak. Ya, UTS-nya nanti nggak ada hitung-hitungan ya. Ya ini mungkin beberapa di sini yang keluar ya. Nanti saya upload di Elok ya. Nanti Mas Mbak baca-baca lagi ya ini ya. Nah, jadi teori ya. Teori close book aja Mas Mbak ya. Nah, close book ya. Teori nanti ya. Seperti itu Mas Rifki. Jadi nggak ada hitung-hitungan, nggak perlu bawa kalkulator ya. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mbak ya. Saya mohon maaf kalau selama 7 pekan ini banyak salah dan kekurangan ya. Saya juga turut mendoakan Mas Mbak semoga lancar dalam S2 teknik fisikanya sampai selesai ya. Dan nanti bisa mencapai karir yang diinginkan ya. Nah, sekian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.